Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kembali lagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam ibadah online hari ini tanggal 28 Februari tahun 2021. Ini adalah minggu terakhir di bulan Februari tahun 2021. Damai sejahtera melingkupi kita semua. Rahmat dan berkat menaungi kita dalam minggu-minggu hari-hari terakhir kita di bulan Februari ini. Bapak Ibu Saudara, kadang kita dihinggapi rasa takut. Kadang kita dihinggapi rasa takut, kekhawatiran akan segala masalah silih berganti. Kadang kita mengalami rasa takut ketika kita sedang menghadapi satu penyakit. Saudaraku, kabar baik hari ini adalah kita belajar dari rasa takut ini. Bagaimana kita mengatasi rasa takut, yaitu dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Rasa takut yang memang dikehendaki kepada rasa takut akan Tuhan. Bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita menggapai berkat daripadanya. Rasa takut adalah cara iblis untuk mengambil alih sukacita yang ada pada kita, sehingga kita selalu khawatir dan terpuruk. Marilah kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, takut akan Tuhan dengan beribadah kepadanya. Pada jemaat kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Selidiki. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh kekasih. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan
dalam ibadah minggu ini Kau melawati umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kasih setiap Tuhan menyertai hidup kami. Untuk kami yang sakit, Kau sembuhkan. Untuk kami berbeban-beban, Kau lepaskan. Kami memiliki masalah, Kau berikan jalan keluar. Tuhan, pagi ini lewat doa pujian dan persembahan serta ibadah kami, kami boleh disegarkan dengan firman Tuhan kesertaan dibawakan oleh Ibu Evangelis Desi Sobo, supaya hidup kami boleh lebih terarah sesuai dengan Kau. Berkati kami seluruh pelayan-pelayan dalam ibadah ini, khususnya apabila kami dengan firman. Urapi kami dengan dalam pasir Kau. Urapi juga jemaat-Mu sehingga kami boleh mengerti apa isi hati-Mu. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, baik pikiran, perkataan, dan tindakan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan dari pihak manapun. Kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu ibadah ini, Kami usir dan kami katakan dalam nama Yesus. Kuasa itu tidak berada di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kami yang hidup. Kami semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya ulang untuk bagi berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang akan menguatkan kita semua. Haleluya. Allah sumber kuatku.
Terima kasih. Saudara, Bapak Ibu jemaat sekalian, tibalah waktunya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh evangelis Ibu Desi Somba. Untuk itu marilah kita sambut firman Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami, biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dikuduskan dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia, menyayangi dan mengasihi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang di tempat ini, Ibu Pendeta Renianus Pondaan, dan kepada Bapak Wakil Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yusak Somba, dan seluruh sidang jemaat yang ada, untuk kesempatan yang diberikan kepada kami mempercayakan untuk kembali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saudara sekalian, kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama. Kita sama-sama akan baca di dalam Kitab 2 Tawarik 26 ayat 5b. Saat ini firman Tuhan saya beri tema, bagaimanakah cara menjaga berkat Tuhan tetap selamanya. Jadi sekali lagi dengan tema, bagaimanakah cara menjaga berkat Tuhan tetap selamanya, yang tentunya berkat Tuhan secara jasmani terutama secara rohani. Kita buka di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5b. 2 Tawarik 26 ayat 5b dengan perikopnya Raja Uzia. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sekali lagi saya baca. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, lewat firman Tuhan pada saat ini diungkapkan, diceritakan dalam 2 Tawarik bagaimana Raja Uzia. Untuk kita diberkati Tuhan dengan sangat melimpah rohani dan jasmani, kita harus mencari Tuhan dengan tekun. Contoh dalam Alkitab, Raja Uzia, waktu ia mencari Tuhan dengan benar, ia diberkati dengan sangat melimpah. Nama Raja Uzia termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib, sehingga ia menjadi kuat. Bukan saya yang mencerita, tetapi kebenaran firman Tuhan yang mencerita, yang menyampaikan. Akan tetapi, setelah Raja Uzia diberkati melimpah, ia menjadi kuat, ia berubah setia kepada Tuhan. Ia menjadi tinggi hati. Raja Uzia berubah setia kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita bisa baca di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21. Saya mohon kesediaan dari komunikasi untuk bisa dibaca agak kencang ya, keras, dengan agak keras ya, sobat keras. 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21. Perikop Raja Uzia. Firman Tuhan ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga dia melakukan hal yang rusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat 17. Tetapi umum asalnya mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ayat 18. Mereka berdiri di depan raja dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah
Tetapi Uzia dengan bobor utupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran utupan. Ayat 20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai di sana raja dan menjalankan pemerintahan atas raja negara itu. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, ini sangat jelas menceritakan Raja Uzia, ia dilantik menjadi seorang raja di waktu dia baru umur 16 tahun. Itu 26 ayat dalam 2 Tawarikh 26 ayat 1. Oleh karena ia selalu mencari Tuhan, maka ia diberkati oleh Tuhan. Bahkan Raja Uzia itu namanya termasyhur kemana-mana, dan ia menjadi kuat dan tetap putih. Tapi saudara sekalian, setelah ia menjadi kuat, ia berubah setia kepada Tuhan. Alkitab menceritakan ia menjadi tinggi hati, yang bukan hak dan wewenang, tugas pokok daripada Raja Uzia, karena dia berpikir dia seorang raja yang sangat berhasil, adalah bagian dari imam-imam untuk, di sini dikatakan untuk membakar obor kepada upah ini kepada Tuhan. Nah, tetapi Uzia dengan bobor ukapan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Terkadang saudara sekalian, ada 2 siap yang orang harus pegang jika dia diberkati oleh Tuhan. Dia lebih rendah hati dan menjadi berkat buat banyak orang, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, atau seperti yang kita baca, menjadi tinggi hati. Dan terkadang kebanyakan yang terjadi, Alkitab menulis ulang, artinya menceritakan apa yang baik. Dari awal 2 Tawarikh 26 menceritakan bahwa Raja Uzia itu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu mencari Tuhan, sehingga ia diberkati, ia menjadi kuat. Tetapi di saat dia menjadi kuat, saudara sekalian, ia jauh daripada Tuhan, menjadi tinggi hati. Sangat sederhana kita mendengar tinggi hati, karena dia adalah sebagai seorang raja yang merasa bahwa segala hak, segala wewenang ada di tangan seorang raja, yang harusnya dia tidak boleh lakukan. Kadang terjadi kepada kita sebagai manusia, kita berpikir kita memiliki ini dan itu, kita sudah dipercaya ini dan itu, apalagi kita sudah memegang kekuasaan, seolah-olah itu adalah karena kekuatan kita sendiri, oleh karena kepandaian kita sendiri. Ternyata semua cuma karena Tuhan. Dan firman Tuhan membuktikan akhirnya apa yang Raja Uzia dapat. Di zaman itu penyakit kusta itu sangat berbahaya, tidak ada obatnya. Siapa yang tertimpa penyakit kusta itu akan diasingkan. Dan sampai akhir mati dari Uzia, 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai selesai mengungkapkan itu sampai 21 bahwa Raja Uzia diasingkan. Jadi saudara sekalian, ini sangat jelas firman Tuhan berbicara kepada kita. Jadi biarlah kita selalu setia kepada Tuhan. Mencari Tuhan adalah kita tetap setia mencari Tuhan dengan teguh, untuk supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara, dalam Alkitab juga menulis salah satu contoh dari firman Tuhan untuk supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita boleh baca di dalam Perjanjian Baru salah satu contoh dari firman Tuhan yang kita harus lakukan, yaitu kasih. Apa yang dimaksud dengan kasih itu? Orang berpikir di waktu kita mulai banyak memberi, bersedekah, kita sudah berbuat kasih.
memberi atau bersedekah itu adalah rumpun dari kasih, adalah bagian dari kasih. Sebenarnya kasih itu adalah, kita boleh baca di dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Kami mohon kesediaan hati dari Bapak Rudi. 1 Korintus 13 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang merincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat keempat, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Dan tidak sombong. Ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi bersukacita karena kebenaran. Tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudara sekalian, salah satu contoh dari perintah Tuhan yaitu adalah kasih. Saudara sekalian, terkadang kita kurang sabar dengan apa yang Tuhan luaskan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kalau di saat kita menerima berkat yang berlimpah, kita akan mengatakan syukur, terima kasih, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menceritakan kepada banyak orang. Tapi jadi pertanyaan, di saat kita diizinkan melewati krisis kehidupan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam kesehatan, dan yang lainnya, apakah kita masih berkata, terima kasih Tuhan dengan segala apa yang Kau berikan? Saudara, ini dikatakan yaitu sabar. Jadi ada beda mengasihi dan kasih. Mengasihi itu kita memberi, bersedekah. Tetapi kasih, jadi mengasihi itu adalah rumpun, adalah bagian dari kasih. Kasih itu murah hati, yang seperti saya katakan tadi, suka memberi. Suka memberi itu dalam bentuk bajingan, dalam bentuk benda, bersedekah, dan dalam bentuk lain. Tidak cemburu. Artinya tidak cemburu ini sangat luas. Orang lebih mudah cemburu jika melihat yang lain lebih dari apa yang dihasilkan. Tetapi jangan sekali orang cemburu jika kita melihat seseorang diizinkan Tuhan ditimpa dengan krisis kehidupan. Bagaimana Tuhan mendidik kita untuk bisa menguasai diri untuk hal itu. Tidak membanggakan diri dan tidak sombong.
Kejatuhan Raja Uzia adalah apa? Adalah kesombongan. Saudara sekalian, ada orang bertanya kepada saya, Ibu, apa bedanya sombong biasa dan sombong rohani? Saya tanya, maksudnya sombong rohani bagaimana? Dia merasa dia yang paling benar. Dia merasa dia yang paling suci. Saya katakan, kesombongan apapun bentuknya, apapun pemahamannya, mau rohani, mau yang biasa, namanya sombong tidak benar di mata Tuhan. Karena kalau kita mampu berbuat baik, firman Tuhan mengatakan Roh Kuduslah yang memampukan kita. Berarti semua cuma memberatukan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Salah satu contoh tidak sopan, tidak menghargai orang lain. Atau kalau dalam gereja tidak menghargai kepala sidang, tidak menghargai ketua sidang. Apa yang diputuskan, apa yang ditetapkan oleh pemimpin, dia selalu merasa bahwa itu tidak benar, bahwa dia yang paling benar. Sebagai bawahan dalam pekerjaan, saya sebagai ketua yayasan, tapi kami pun memiliki atasan, yaitu kami harus bernaung di dalam aturan undang-undang pemerintah yang ada. Jadi namanya bawahan selalu siap salah. Begitulah kita di dalam Tuhan. Kita harus selalu sopan, tidak merasa, walaupun mungkin saat itu kita di posisi yang benar, kita tidak perlu dengan tidak sopan, harus ada perdebatan, tidak perlu. Atau dalam pertemuan gereja dan lain-lain halnya, apa yang didiskusikan bukan menjadi perdebatan. Itu kan banyak ditemukan bahkan di dalam gereja itu terjadi. Kesepakatan bukan hanya sekedar diskusi saja. Tujuannya untuk dilakukan justru menjadi perdebatan yang alot, sehingga terjadilah permusuhan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu banyak konteks mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, ini yang banyak kali agak sulit kita lakukan. Marah itu ada berapa macam. Ada orang marah dia langsung utarakan dengan kata-kata. Tapi ada orang marah dia utarakan dengan diam. Ternyata dia sangat marah. Dia diam tetapi dia sudah memendam kebencian. Kalaupun kita mampu melakukan melepaskan itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dari marah, dari benci, terjadilah kita menyimpan kesalahan orang lain. Itu tidak luput dari sehari-hari itu terjadi. Karena itu kehidupan sehari-hari yang terjadi. Tapi saudara sekalian, saat ini Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, untuk supaya kita diberkati Tuhan dalam jasmani dan rohani. Salah satu contoh untuk kita diberkati Tuhan yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih. Ia menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu itu banyak konteks, termasuk apalagi mengarang yang bukan, yang tidak terjadi. Menceritakan itu yang orang katakan ada rahasia iman. Ada hamba Tuhan berkata kepada saya begini, Ibu Desi, saya saat ini kalau berdoa untuk orang lain, saya berdoa seperti diri saya sendiri. Saudara, itu bahasa yang sederhana, tetapi dia mengandung arti yang sangat dalam sekali. Jika kita berdoa, pernahkah kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita harus sampaikan kepada orang lain? Kan tidak. Begitu juga kita berdoa untuk orang lain, yang tidak perlu kita katakan
saya sudah berdoa buat kamu, saya sudah begini, biarlah Tuhan yang menilai. Selanjutnya saudara sekalian, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu adalah bentuk iman. Iman adalah kita mengharapkan sesuatu hal yang kita tidak lihat, dan kita sabar menanti, seperti Abraham yang mustahil akhirnya diterima oleh Abraham, sampai Abraham dinobatkan sebagai apa? Bapa segala orang percaya, karena Abraham melakukan, mengharapkan, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan sangat jelas. Biarlah saudara sekalian, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri, memberikan contoh kepada kita tentang Raja Uzia, untuk agar supaya kita melakukan apa yang baik dan benar kepada Tuhan. Jadi jangan kita mau menjadi seperti Raja Uzia. Biarlah kita merespon berkat Tuhan dengan selalu mencari Tuhan. Saudara, ada rumus tambahan untuk supaya hidup kita sesuai tema saya dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu bagaimanakah cara kita menjaga berkat Tuhan tetap selamanya. Itu ada jelas di dalam, saya mohon kesediaan hati dari Bapak Christian untuk membaca di dalam kitab Perjanjian Lama Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatmu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tapi Pak Bastian, bolehkah saya minta sekali lagi membaca? Ya. Ini rumus banyak digunakan oleh orang-orang. Sebenarnya ada orang pernah berkata kepada saya, dia adalah seorang guru besar. Dia katakan, Budi, seorang Kristiani, iya, saya juga suka membaca kitab Bible. Di situ banyak rumus untuk orang bisa berhasil. Karena di sini banyak wacana kata-kata hikmat. Coba sekali lagi Pak Christian. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku. supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin tidak ada menulis seperti ujilah aku, tetapi saat ini dan ujilah aku. Terus Firman Tuhan semesta alam. firman Tuhan semesta alam, Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman semesta alam.
firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara, sangat jelas rumus dalam firman Tuhan yang mudah dibaca, bisa dimengerti, tapi sulit dipraktekkan. Saudara sekalian, apabila kita mendapat berkat, baik berkat kesehatan, apakah dalam 1 kali 24 jam ada sekian di setiap hari, kita mencari wajah Tuhan lewat membaca kebenaran firman Tuhan, lewat menyembah Tuhan. Apakah dengan penghasilan yang kita miliki kita melakukan itu dengan setia? Apakah di saat kita memberikan itu tidak terselip sedikit keangkuhan dalam hidup yang orang atau hidup kita di saat kita memberi? Abraham memberi persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Abraham diberkati, keturunannya diberkati. Jadi sebenarnya kunci rahasia, contoh saudara sekalian, untuk kita mendapat bilangan angka yang banyak, kita memilih bukan tambah tetapi kalian. Itu rumusnya, kita tidak bisa ubah. Ini rumus yang spesial. 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. Tambah yang 6. Tetapi 5 tambah 5 adalah 10. 5 dikali 5 adalah 25. Itu rumusnya. Di dalam ayat 10, ayat 11 ya. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku, itu Tuhan katakan. Saudara, jika kita melakukan suatu pekerjaan, di waktu kita memulai sosialisasi, memperkenalkan tujuan dan maksud kita, ada hal yang kita harus sampaikan. Untuk orang percaya, firman Tuhan saat ini mengatakan, Tuhan mengatakan, ujilah aku, untuk Tuhan meyakinkan. Ujilah aku. Di sini ada jemaat-jemaat yang juga profesi adalah seorang pebisnis. Pasti di saat menawarkan pekerjaan akan berkata, ujilah Pak, lihatlah hasil saya ini. Begitu Tuhan katakan, ujilah. Ayat selanjutnya mengatakan, dan ayat terakhir mengatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini, pada pagi yang indah ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup saya dan saudara. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan sebagai daripada firman Tuhan. Kiranya hamba-Nya selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, dan apapun yang dikerjakan oleh kedua tangannya diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi ibadah kita akan berakhir. Sebelumnya saya
yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Inilah yang kami imani dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memegang hari esok. Begitu dalam kehidupan kami, Engkau yang Allah yang senantiasa berkati kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, kami tidak pernah ragu, kami tidak pernah bimbang, karena Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu Evangelis Ibu Desi Somba. Kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini kami telah diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun pergi, menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai hamba-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, pekerjaan hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, bahkan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau berkati Ibu Gembala kami, Engkau berikan tenaga yang baru, esta yang baru baginya Tuhan. Pulihkan Tuhan Ibu Gembala kami, kami rindu Ibu Gembala kami Tuhan. Haleluya Yesus, glory haleluya. Berkati Ibu Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan, bila kasih sayang Tuhan, rawatan Tuhan senantiasa bersama dengan hamba-Mu. Jangan pernah Engkau tinggalkan hamba-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi, bila Tuhan Engkau tuntut setiap langkahnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jauhkan hal-hal yang tidak baik yang ingin mengganggu kesehatan hamba-Mu, kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan keluarga hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, cucu-cucu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat GPS Delom Siku dimanapun mereka berada. Bila Tuhan Engkau senantiasa berkati kehidupan mereka, di mana mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Kami beribadah secara live streaming, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah setiap pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan, Engkau buat berhasil. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau pulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Bangsa dan negara kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bila kiranya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, jauhkan dari segala virus-virus yang ingin mengganggu kesehatan kami. Kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan pemimpin kami, pemimpin RI 1, bahkan sampai ke pemimpinan yang rendah sekalipun Tuhan, RT, RW diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa kami semua yang mengambil bagian pada saat ini kami telah diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima berkat. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu dan usahamu dan studimu. Diberkatilah engkau siang dan malam. Biarlah persekutuan Roh Kudus selalu mengalir memenuhi kita. Mulai saat ini sampai hari Maranatha, Kristus datang di awan-awan yang permai menjemput kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita akan tutup ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Bapak terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk minggu depan tetap kita akan menunggu info dan akan nanti disampaikan oleh para pengurus gereja dan penatua-penatua pada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.